Dalam pusaran sejarah yang bergolak, perpecahan dan pertentangan antara Manikebu dan Lekra menjadi cermin dari dualisme kebudayaan yang mengejala di negeri ini. Harun dan Bima bertemu, asap rokok mengepul. Harun sedang membaca sebuah koran. Menurutmu, bagaimana pandanganmu terhadap Lekra? Bukankah karya seni harus berjiwa bebas, karena memang itulah jiwa seni? Saya tidak setuju. Seni haruslah terkait dengan perjuangan rakyat dan politik. Seniman harus menjadi bagian dari gerakan rakyat untuk menciptakan perubahan. Seni harus bebas dari campur tangan politik. Seniman harus memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri tanpa tekanan ideologi tertentu. Tapi bagaimana dengan realisme sosial? Itu adalah salah satu cara terbaik untuk menggambarkan kehidupan rakyat dan perjuangan mereka. Realisme sosialis hanya salah satu aliran seni. Ada banyak aliran dan gaya seni yang lain yang juga penting. Kita tidak bisa membatasi kreativitas seniman hanya dengan satu ideologi tertentu. Tapi jika seni tidak terkait dengan perjuangan rakyat, maka apa gunanya? Seni harus memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi semua masyarakat. Seni memiliki banyak manfaat dan tujuan. Tidak hanya tentang perjuangan rakyat, tapi juga tentang ekspresi diri, keindahan, kebebasan. Kita tidak bisa memandang seni hanya dari satu sudut pandang. Sementara dalam situasi lain, Harun dan Pram berkumpul, menikmati seduhan kopi pahit dan berbincang kecil, sedikit bersinggungan dengan masalah sensitif saat itu. Kami menolak subordinasi kesenian di bawah politik. Kami menolak dogma. Seni adalah kebebasan. Akhirnya kita bicara. Bukan hanya diam di bawah bayang Lekra. Tapi Harun, hati-hati. Kata-katamu bisa jadi peluru. Ini bukan zaman bebas bicara. Peluru atau pengkhianatan? Kalian ini mau bicara seni, tapi lupa negeri ini sedang kelaparan. Dan kamu pikir puisi yang dipaksakan membicarakan tentang pabrik-pabrik dan sawah itu adalah seni sejati? Kami bicara tentang rakyat, tentang revolusi. Pada situasi ini, harusnya para seniman berpihak pada rakyat. Negara kita sedang krisis politik dan sosial. Seniman harusnya angkat bicara melalui seni. Maka tersebutlah kisah pada suatu masa di mana angin zaman bertiup keras membawa gelora ideologi ke dalam setiap sendi kehidupan bangsa. Dalam suasana yang demikian genting, beberapa budayawan muda berkumpul, memadu pikir dan rasa. Mereka yang rindu akan kemerdekaan berpikir dan berkarya, mengeluhkan betapa seni telah terkukung dalam belenggu kepentingan politik. Di antara mereka, terdengarlah suara-suara yang hendak menegakkan kembali hakikat kebudayaan yang merdeka, tiada berpihak, melainkan pada kebenaran dan nurani. Kita semakin sulit berkarya. Setiap tulisan, setiap puisi selalu dituntut untuk berpihak. Kalau bukan kiri, kita langsung dicap kontra revolusi. Ya, seolah-olah satu-satunya jalan berkesenian harus lewat ideologi. Padahal kita cuma merdeka berpikir, menulis, mencipta tanpa tekanan politik. Saya pun merasakan hal yang sama. Sudah saatnya kita menyatakan sikap bahwa kebudayaan bukan milik satu golongan, apalagi alat propaganda. Bagaimana kalau kita susun sebuah pernyataan, manifesto yang mencerminkan pandangan kita tentang kebudayaan yang bebas dan bertanggung jawab? Setuju. Kita kumpulkan kawan-kawan. Kita rumuskan bersama. Ini bukan sekedar soal seni, tapi soal kebebasan berpikir.
Percakapan-percakapan seperti inilah yang kemudian melahirkan Manifeste Kebudayaan, yaitu Mani Kebu, yang resmi dipublikasikan pada 17 Agustus 1963 dan ditandatangani oleh puluhan seniman budayawan Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap tekanan ideologi dalam dunia kesenian dan kebudayaan. Beberapa bulan telah berlalu semenjak Manifest Kebudayaan diumumkan kepada umum. Angin zaman bertambah keras, suasana politik semakin tegang. Dalam keadaan penuh kecurigaan dan pertentangan itu, pendapat yang merindukan kemerdekaan berpikir dan berkesenian mulai dianggap berbahagia. Maka, pada suatu pagi yang suram, terjajarlah kabar manifest itu telah dinyatakan terlarang. Suatu kejadian yang menusuk dada mereka yang masih ingin bersuara dengan merdeka. Laras, kamu baca koran pagi ini? Manifest kebudayaan resmi dilarang. Kita disebut kontra revolusi. Sudah kuduga, tapi larangan bukan akhir dari suara. Kamu tetap bisa menulis, Harun. Hati-hati saja, banyak yang diam karena takut. Aku tak akan diam. Tapi Bima adalah temanku dulu. Sekarang dia musuh. Mungkin bukan musuh, tapi korban zaman. Ketua Mani Kebu Wiratmo diinterogasi oleh anggota PKI. Jadi kamu, Ketua Mani Kebu yang terkenal dengan karya-karya provokatifnya. Kami ingin tahu siapa penulis sebenarnya dari karya-karya menyinggung kami. Saya tidak akan memberitahu Anda siapa penulisnya, karena kami memiliki kode etik untuk melindungi siapa penulisnya. Kamu tidak tahu situasinya. Kami tidak main-main dengan orang seperti kamu. Jika kamu tidak memberitahu kami, maka kamu akan menyesali keputusanmu. Saya sudah siap menghadapi konsekuensi dari keputusan saya, karena saya menghargai sebuah kepercayaan. Baiklah, kita akan lihat seberapa kuat kamu akan bertahan. Saya siap mati demi menjaga identitas penulis. Kita akan lihat. Adegan ini menunjukkan keberanian dan integritas Wiratmo sebagai Ketua Mani Kebu yang lebih memilih untuk melindungi identitas penulis daripada mengkhianati kepercayaan mereka. Tahun 1965 menjadi titik pemisah yang paling tragis dalam sejarah bangsa. Gejolak politik berubah menjadi badai kekerasan. Tuduhan demi tuduhan berterbangan, menjerat siapa saja yang dianggap berserbangan. Seniman budayawan yang dahulu bersuara lantang, kini menjadi sasaran. Dalam kekacauan itulah dua sahabat lama yang pernah berselisih paham dipertemukan kembali di tengah kobaran api pertentangan. Harun! Bima! Kamu itu bilang aku anggap PKI! Bima! Tapi aku anggap seniman, Harun! Bima, aku tak ingin ini terjadi. Kita memang pernah berbeda pendapat, tapi kita tidak bisa berakhir seperti ini, Bima. Kita memang pernah berbeda pendapat, Harun. Bima, Tapi kita sama-sama mencintai tanah ini. Bima, Bima. Sejarah bukan hanya tentang benar dan salah, tapi tentang luka. Lekra dan Mani Kebu, dua sisi jiwa bangsa. Seni pernah menjadi medan perang, tapi pada akhirnya ia tetap jadi suara nurani yang tak bisa dibungkam oleh laras senapan ataupun pena yang disita.
sebuah fenomena yang memperlihatkan perbedaan pandangan dan ideologi yang mendalam tentang hakikat seni, kebudayaan, dan peranannya dalam masyarakat, serta memperlihatkan bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut dapat membentuk dan mempengaruhi perjalanan sejarah bangsa. Demikianlah gelombang sejarah telah menghempaskan banyak nama dan menyisakan duka dalam diam. Pertentangan yang dahulu disulut oleh perbedaan, kini menjadi kepedihan yang membisu. Di antara reruntuhan harapan, masih ada suara yang bertahan. Suara dari mereka yang percaya bahwa seni bukan alat kekuasaan, melainkan cermin jiwa manusia. Drama ini bukanlah pengadilan, melainkan peringatan bahwa dalam tiap lembar sejarah senantiasa ada luka yang mesti dikenang agar tidak terulang. Semoga bangsa ini kelak belajar dari masa silamnya dan memberi ruang bagi seni untuk tumbuh dengan merdeka di luar bayang-bayang ideologi maupun kekuasaan.